Pemerintah pastikan beras impor ilegal tak beredar. PT KAI sediakan 1,5 juta tiket di periode Nataru 2025. Cold storage baru, angin segar bagi nelayan Bantul. Bocah 10 tahun jadi korban salah sasaran busur geng motor. Halo, selamat malam pemirsa Sinpo TV. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda. Selain 5 informasi tadi, selama 2 jam ke depan kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Termasuk informasi seputar peristiwa dan juga informasi dari dunia olahraga. Bersama saya Arif Rifai. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memanggil Kepala Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Arif Satria dan wakilnya ke Istana Presiden Jakarta Pusat pada Senin sore. Kepala BRIN Arif Satria melaporkan inovasi BRIN dalam sektor pangan, energi, dan berbagai proyek strategis yang disiapkan. Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN Arif Satria dan wakilnya ke Istana Presiden Jakarta Pusat pada Senin 24 November 2025. Pertemuan membahas masa depan badan riset tersebut. Tentunya Arif bersama wakilnya Amarullah Octavian tiba di Istana Kepresidenan pada pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Rapat ini merupakan yang perdana sejak Arif dilantik sebagai Kepala BRIN. Kepada Presiden, Arif menyampaikan bagaimana inovasi BRIN dalam sektor pangan, energi, dan berbagai proyek strategis yang disiapkan badan itu. BRIN kata dia akan bekerjasama dengan berbagai kementerian dalam konteks kebijakan yang berbasis pada hasil riset. BRIN juga berharap program pembangunan menggunakan produk hasil inovasi BRIN. Presiden, tentu kami berusaha untuk mendapat arahan dari beliau terkait dengan arah pengembangan BRIN ke depan. Karena BRIN yang fokus pada penguatan riset dan inovasi ini bisa mensupport berbagai program-program strategis dari Pak Presiden. Bahan-bahan yang sudah disiapkan untuk bertemu dengan Pak Presiden apa gitu? Ya, terkait dengan soal bagaimana inovasi yang dihasilkan oleh BRIN dan berbagai lembaga riset di Indonesia tentang pangan, tentang energi, dan juga berbagai proyek strategis yang sedang kita persiapkan. Di antaranya apa aja mungkin Pak bisa disampaikan yang jadi prioritas terkait program-program strategis yang akan didorong oleh BRIN? Ya, intinya bagaimana kita sekarang mengakselerasi untuk kolaborasi dengan berbagai kementerian agar kementerian dalam konteks policy bisa berbasis pada hasil-hasil riset. Kemudian yang kedua, program-program pembangunan sebagai juga menggunakan produk inovasi yang sudah dihasilkan, dan tentu juga persiapan untuk kolaborasi dengan Danantara. Ya, itu kan lembaga yang sangat strategis di Indonesia, sehingga ya BRIN diharapkan bisa memberikan kontribusi berupa penguatan R&D untuk bisnis dari perusahaan-perusahaan yang ada di bawah Danantara. Sama siapa aja Pak? Ya berdua dengan Pak Waka dan berdua. Selain itu, BRIN juga mempersiapkan kolaborasi dengan Danantara. Arif berharap badan pengelola investasi itu bisa berkontribusi untuk riset dan pengembangan melalui perusahaan di bawah Danantara. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar melakukan percepatan dan perbaikan program reforma agraria sebagai upaya pengentasan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Menko Muhaimin menargetkan sebanyak 1 juta masyarakat miskin ekstrim akan mendapatkan tanah milik negara yang termasuk dalam tanah objek reforma agraria di sejumlah daerah. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar melakukan rapat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid dalam rangka membahas tentang upaya percepatan reforma agraria untuk pengentasan kemiskinan ekstrim. Menko Muhaimin juga menargetkan sebanyak 1 juta masyarakat miskin ekstrim akan mendapatkan tanah milik negara yang termasuk dalam tanah objek reforma agraria di sejumlah daerah. Dirinya juga menjelaskan program tersebut sekaligus untuk mencapai target angka kemiskinan 0% pada 2026 sesuai dengan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Menurutnya, program reforma agraria untuk masyarakat miskin ekstrim adalah bukti perubahan paradigma pengentasan kemiskinan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kami fokus membahas
program pelaksanaan Inpres 8 tahun 2025 penanggulangan kemiskinan ekstrim dan kemiskinan. Target 0% di 2026, 5% maksimal di 2029. Salah satu cara penanggulangan kemiskinan yang paling bagus dan berjangka menengah panjang adalah distribusi aset kepemilikan produksi, yaitu tanah. Dan insya Allah kita akan terus lanjutkan koordinasi ini dengan target, kalau Kemenko Pemberdayaan Masyarakat targetnya setidak-tidaknya ada 1 juta orang miskin lah yang bisa menikmati program redistribusi lahan melalui TORA, reformasi agraria. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan tindakan tegas terhadap masuknya 250 ton beras ilegal dari Thailand melalui Sabang Aceh. Pemerintah bersama aparat penegak hukum secara resmi menyegel gudang PT Multazam Sabang Group, yaitu perusahaan yang dilaporkan melakukan impor tanpa izin pemerintah pusat. Pemerintah menyegel gudang PT Multazam Sabang Group setelah ditemukan 250 ton beras ilegal dari Thailand yang masuk tanpa izin pusat. Kementerian Pertanian mengungkap kasus beras 250 ton masuk wilayah RI tanpa izin dari pemerintah pusat alias ilegal. Dan kejadian ini terjadi di Sabang Aceh pada Minggu 23 November 2025. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman bergerak cepat usai menerima laporan, berkoordinasi dengan Kapolda, Kabareskrim, dan juga Pangdam untuk menghentikan aktivitas serta menelusuri pihak yang terlibat. Hal tersebut disampaikan Mentan di Kalibata, Jakarta Selatan. Mentan juga menegaskan impor diduga telah direncanakan tanpa persetujuan pemerintah, sementara Presiden Prabowo Subianto melarang impor karena stok nasional mencukupi. Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Pertahanan Safri Samsudin mengungkapkan akan ada penambahan pengerahan prajurit TNI untuk memperkuat pengamanan di 3 wilayah. Syafri mengatakan 3 wilayah tersebut ditetapkan sebagai Center of Gravity, yakni Papua, Jakarta, serta Aceh. Menteri Pertahanan Safri Samsudin mengaku telah mendapat petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kedaulatan NKRI. Safri menyebut terdapat 3 wilayah yang telah ditetapkan sebagai Center of Gravity, yakni Papua, Jakarta, dan Aceh. Oleh karena itu, 3 wilayah tersebut nantinya akan ada penambahan pengerahan prajurit TNI untuk memperkuat pengamanan. Dirinya juga menegaskan kedaulatan Republik Indonesia tidak boleh diinjak-injak oleh siapapun. Pihaknya juga berkomitmen akan tetap waspada pada setiap ancaman. Betul sekali bahwa dalam rangka mendukung stabilitas nasional agar supaya pembangunan ini bisa berjalan aman dan lancar, kita telah menerima petunjuk-petunjuk dari Bapak Presiden, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Kita sudah menetapkan 3 center gravity yang harus kita jamin faktor keamanannya dalam rangka menunjang kegiatan baik itu kegiatan sosial maupun kegiatan ekonomi serta pembangunan, di mana 3 center gravity itu adalah yang pertama Jakarta sendiri. Kita amankan Jakarta itu dari 360 derajat, baik dari pengamanan pantai maupun pengamanan udara serta pengamanan di darat kita lakukan. Kemudian center gravity yang kedua adalah Aceh, sebab ini adalah bagian barat dari wilayah kita. Kemudian center gravity ketiga adalah Papua. Kita akan menempatkan pasukan di Papua dan menerapkan satu metode yang kita sebut smart approach, di mana antara soft approach, pendekatan teritorial, dan hard approach, yaitu operasi taktis, kita gabungkan sehingga kita ingin merebut hati rakyat agar supaya mereka-mereka yang masih belum mempunyai satu kesamaan pemikiran terhadap negara kesatuan Republik Indonesia
kita ajak untuk bersama-sama. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kembali dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menekankan bahwa penugasan TNI Angkatan Darat untuk menjaga kilang minyak milik BUMN merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Syafri menyebut bahwa nantinya penugasan TNI di kilang minyak tersebut akan mulai berlangsung pada Desember 2025 mendatang. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menugaskan TNI Angkatan Darat untuk menjaga seluruh kilang minyak milik BUMN. Penugasan TNI tersebut merupakan bagian dari operasi militer selain perang atau OMSP. Selain itu, kilang minyak dinilai industri strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap kedaulatan negara. Oleh karena itu, nantinya penugasan TNI menjaga kilang minyak akan mulai berlangsung pada Desember 2025 mendatang. Tugas-tugas pengamanan instalasi strategis, khususnya yang dimiliki oleh Pertamina, ini juga bagian dari OMSP dan ada di dalam revisi Undang-Undang TNI yang 14 pasal itu. Kita akan laksanakan ini terhitung mulai Desember dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga akan dipantau oleh Badan Intelijen Strategis untuk bisa mengetahui hal-hal yang mungkin perlu kita ketahui sebagai suatu ancaman yang potensial yang mungkin muncul sehingga kita bisa mengantisipasi pengamanan secara fisik. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya mendorong pekerja informal untuk naik kelas melalui skema pemberdayaan yang terintegrasi. Menurutnya, masih banyak pekerja, khususnya di sektor informal, yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada pada angka 5% atau dalam kondisi stabil. Namun menurutnya masih banyak masyarakat yang belum terdampak pada pertumbuhan ekonomi, terutama pekerja informal. Selain itu, Menko Muhaimin juga menekankan pentingnya perencanaan karir dan juga pendidikan sejak dini, termasuk integrasi antara pendidikan menengah, skema pembiayaan dan juga kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, perubahan paradigma dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dapat menjadi jalan strategis untuk mengangkat posisi pekerja informal agar memiliki kompetensi dan juga keterampilan yang memadai menuju pekerjaan formal. Beberapa waktu yang lalu kita diundang Indef melonsing sebuah strategi baru ekonomi nasional, di mana pertumbuhan ekonomi kita yang 5% stabil ini sudah berpuluh tahun. Pertumbuhan ini memang stabil dan dampak positif bagi ekonomi nasional. Tapi secara mikro pertumbuhan ekonomi ini tidak memiliki dampak signifikan bagi kesejahteraan kita. Banyak pekerja kita di sektor informal yang tidak mendapatkan hak-hak sebagai pekerja sesungguhnya. Saatnya kita dorong naik kelas menjadi pekerja formal. Di Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Armana Tache Nasir menegaskan peran strategis Indonesia dalam ekonomi global usai memaparkan hasil di KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan. Negara berkembang kini semakin berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dunia seiring isu-isu krusial global South masuk dalam agenda G20. Wakil Menteri Luar Negeri Armana Tache Nasir dalam konferensi pers daring usai memaparkan hasil KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan menegaskan bahwa Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai kekuatan penting dalam ekonomi global. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Indonesia memainkan peran strategis sebagai negara berkembang yang memperjuangkan kepentingan Global South, sekaligus menjadi mitra penting bagi negara maju dalam menjaga stabilitas ekonomi dunia. KTT G20 yang berlangsung pada 22 November menegaskan semakin sentralnya peran negara berkembang dalam menentukan arah kebijakan ekonomi global. Armanata menyoroti bahwa 3 tahun terakhir, kepemimpinan G20 dipegang oleh negara berkembang. Indonesia pada tahun 2022, India 2023, dan Afrika Selatan 2025. Sehingga suara Global South semakin terdengar. Dokumen Leaders Declaration kali ini memuat isu-isu krusial seperti tekanan utang, kenaikan suku bunga,
dan kebutuhan pembiayaan pembangunan pasca pandemi menunjukkan bahwa negara berkembang kini menjadi co-driver dalam pembuatan kebijakan ekonomi dunia. Bahwa ini KTT G20 di Afrika Selatan menutup rangkaian kepemimpinan negara-negara berkembang dari Global South. Dan ini dengan ini menunjukkan bahwa Global South tidak saja menjadi penonton dalam tata kelola global khususnya di bidang ekonomi, tapi juga menjadi co-driver, bahkan juga menjadi penentu. Hal ini bisa dilihat dari hasil Leaders Declaration yang disepakati, yang halamannya cukup panjang kali ini, tapi juga memuat banyak sekali isu-isu yang menjadi kepentingan negara berkembang. Seperti halnya terkait dengan penanganan hutang, isu-isu terkait dengan disaster risk reduction, tantangan terhadap global financial international system, itu juga menjadi perhatian. Nah, selanjutnya juga yang menjadi penting di sini bahwa salah satu langkah yang diambil oleh oleh Presiden G20, Ketua G20 tahun ini adalah melakukan review terhadap peran G20 selama 20 tahun terakhir. Jadi G20 20 at 20. Nah, ini di sini dilihat apa yang menjadi kekuatan G20 selama 20 tahun terakhir dan apa yang menjadi tantangan G20 dalam 20 tahun terakhir. Ini diharapkan dapat membantu ketua G20 selanjutnya untuk menentukan arah G20 ke depan. Selain membahas isu prioritas negara berkembang, G20 juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perannya sejak krisis ekonomi 2008. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan forum tetap relevan menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks dan meningkatkan efektivitasnya sebagai platform kerjasama internasional yang memberikan dampak nyata bagi seluruh anggotanya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kembali menggelar sidang paripurna ke-19 masa persidangan 2 tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Rapat kali ini pengambilan keputusan terhadap RUU Pengelolaan Ruang Udara hingga pengambilan keputusan hasil fit and proper test anggota Dewan Ekonomi Nasional. Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna ke-19 masa persidangan 2 tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko dengan didampingi Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR lainnya Saan Mustafa, dan Cucun Ahmad Samsurijal. Adapun dalam sidang paripurna, DPR secara resmi mengesahkan RUU Pengelolaan Ruang Udara menjadi undang-undang serta menetapkan hasil fit and proper test anggota Komisi Yudisial dan anggota Dewan Ekonomi Nasional. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 12 November 2025, acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pengelolaan ruang udara. 2. Laporan Komisi 3 DPR RI terhadap hasil pembahasan uji kelayakan calon anggota yudisial Komisi Yudisial dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 3. Laporan Komisi 12 DPR RI terhadap hasil pembahasan uji kelayakan calon anggota Dewan Energi Nasional dari pemangku kepentingan periode 2025-2030 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sekarang akan kami tanyakan kepada sidang Dewan Terhormat apakah acara tersebut dapat disetujui. Terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR menyoroti maraknya kasus penculikan anak-anak yang sempat menjadi sorotan publik, seperti kasus Alvaro yang berusia 6 tahun dan kasus Bilkis berusia 4 tahun asal Makassar. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa meminta pihak kepolisian untuk cepat tanggap dalam menangani kasus tersebut. Kasus penculikan anak-anak saat ini sempat menjadi perhatian publik
Salah satunya kasus Alvaro berusia 6 tahun, hilang selama 8 bulan dan ditemukan dalam kondisi tewas. Selain itu juga kasus hilangnya anak-anak asal Makassar, Sulawesi Selatan, Bilkis yang berusia 4 tahun ditemukan selamat di Jambi. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Saan Mustafa meminta pihak kepolisian untuk cepat tanggap dalam menindaklanjuti maraknya kasus penculikan anak-anak. Nantinya pimpinan DPR juga meminta pihaknya melalui Komisi 3 DPR dapat berkolaborasi dengan pihak kepolisian serta KPAI mencari jalan keluar untuk menuntaskan kasus ini. Terkait dengan soal maraknya penculikan ya, terkait terutama buat para anak ya, dan memang seperti yang terjadi belakangan ini, tentu kita sangat berharap dan meminta kepolisian untuk cekap tanggap, untuk bisa lebih gesit lagi nanti dalam menangani berbagai kasus-kasus kejahatan, terutama terkait dengan soal penculikan terhadap anak-anak. Jadi kita nanti akan minta juga Komisi 3 untuk mendorong itu dan juga KPAI untuk bisa berkolaborasi dengan kepolisian untuk bisa menangani terkait dengan berbagai kasus penculikan terhadap anak. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani angkat bicara perihal kasus meninggalnya seorang wanita bernama Irene Sokoy dan juga bayi dalam kandungan setelah ditolak 4 rumah sakit di Kabupaten Kota Jayapura, Papua. Puan meminta Kementerian Kesehatan untuk dapat melakukan evaluasi agar hal serupa tidak terulang kembali. Seorang ibu Irene Sokoy dan bayi dalam kandungannya meninggal dunia setelah ditolak oleh 4 rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua pada Senin lalu. Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa pihaknya prihatin atas meninggalnya seorang ibu bersama kandungannya tersebut. Puan mengatakan kejadian ini juga telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Dirinya meminta Kementerian Kesehatan dan komisi terkait untuk dapat mengevaluasi penanganan kesehatan, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal ini sudah berkali-kali terjadi karenanya ini juga menjadi perhatian dari Presiden. Saya mendapat laporan bahwa bahkan Presiden hari ini melakukan rapat khusus terkait dengan hal tersebut. Jadi DPR juga prihatin dan tentu saja ini sangat concern dan akan meminta komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan hal-hal terkait dengan penanganan kesehatan yang terjadi khususnya di wilayah 3T. Jadi jangan sampai terjadi lagi penanganan atau kelalaian penanganan kesehatan yang terjadi seperti ini. Jadi kami akan meminta Kementerian Kesehatan khususnya untuk bisa mengevaluasi penanganan kesehatan di rumah sakit. Jangan sampai ada masyarakat yang kemudian tidak tertangani khususnya di wilayah 3T. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Prabowo atensi penertiban kawasan hutan dan pertambangan. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Informasi kami lanjutkan. PT Kereta Api Indonesia Persero memastikan sebanyak 1,5 juta tiket kereta api jarak jauh akan tersedia menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru kali ini. PT KAI pun menghimbau kepada masyarakat untuk segera memesan tiket sebelum kuota yang tersedia habis. Direktur PT Kereta Api Indonesia Persero, Bobi Rashidin, mengungkapkan kapasitas angkutan moda transportasi kereta api periode libur Nataru kali ini cukup meningkat 8,9% dari tahun sebelumnya. Selain itu, total 40.493 perjalanan kereta api yang juga meningkat dari Nataru tahun 2024-2025. Adapun hal ini disampaikan Bobi dalam jumpa pers di Hall Stasiun Gambir pada Selasa pagi.
Untuk mengantisipasi tingginya permintaan calon penumpang, Bobi memastikan bahwa KAI telah menambah 54 perjalanan kereta api antar kota tiap harinya sebagai salah satu opsi tambahan bagi pelanggan. Selain peningkatan layanan, KAI juga turut menghadirkan diskon sebesar 30% bagi perjalanan kelas ekonomi komersial dengan kuota yang disediakan sebanyak 1.500.000 calon penumpang dengan tipe 156 kereta api reguler dan 26 kereta api tambahan. Diketahui, PT KAI menetapkan kesiapan masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berlangsung selama 18 hari, mulai 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Program pemerintah juga itu melakukan ada diskon 30%, yang kita siapkan kuotanya itu 1,5 juta tempat duduk, ya. Itu untuk khusus kereta ekonomi komersial yang terdiri dari 156 kereta reguler dan 26 KA tambahan. Ini sangat mempunyai impact ekonomi yang sangat tinggi sekali. Kita memperlancar mobilisasi penumpang dengan berbiaya murah dan kita menyediakan tempat duduk yang cukup banyak, 1,5 juta tempat duduk. Dari Jakarta, Max Munte, Sinpo TV melaporkan. PT Kereta Api Indonesia juga kembali menghadirkan layanan angkutan motor gratis jelang periode Natal dan Tahun Baru kali ini. Meskipun demikian, nantinya layanan ini akan beroperasi di 13 stasiun Pulau Jawa. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobi Rashidin, menerangkan layanan Motis kali ini akan memiliki kuota sebanyak 5.568 unit sepeda motor serta 12.720 penumpang. Layanan ini merupakan kolaborasi KAI bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Adapun layanan ini akan hadir di 13 stasiun di Pulau Jawa, yakni Stasiun Jakarta Gudang, Stasiun Tangerang, Bekasi, Depok Baru, Cirebon Perujakan, Tegal, Stasiun Pekalongan, Semarang Tawang, Purwokerto, Kebumen, Kutorarjo, Lempuyangan, hingga Stasiun Purwosari. Adapun Bobi mengingatkan pendaftaran bagi para calon penumpang mulai dibuka 1 Desember nanti hingga 4 Januari 2026. Diketahui kehadiran layanan Motis pada periode Nataru ini untuk memitigasi resiko angka kecelakaan di jalan raya akibat berkendara sepeda motor jarak jauh. Angkutan motor gratis bekerja sama dengan Dirjen Kereta Api Kementerian Perhubungan, kapasitasnya 5.568 unit motor dan 12.720 penumpang. Masa angkutan ini selama 12 hari, 23 sampai 30 Desember dan tanggal 22 sampai 5 Januari 2026. Pendaftarannya kita buka di 1 Desember sampai dengan 4 Januari 2026. Lokasinya itu ada di 14 stasiun, Jakarta Gudang, Tangerang, Bekasi, Depok Baru, Cirebon, Perujakan, Tegal, Pekalongan, Semarang Tawang, Purwokerto, Kebumen, Kutoarjo, Lempuyangan, dan Purwosari. Dari Jakarta, Max Munte, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih pada Minggu siang. Dalam rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait pembahasan penertiban dan penegakan hukum di sektor hutan hingga tambang di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas pertemuan bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih untuk membahas sejumlah isu strategis terkait dengan pembahasan penertiban dan penegakan hukum di sektor hutan hingga tambang. Pertemuan itu membahas beberapa poin penting seputar hasil kerja dan rencana tindak lanjut dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Penertiban Kawasan Pertambangan, konsekuensi hukum atas pelanggaran, aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan, serta penanganan sejumlah kawasan ilegal yang sebelumnya sulit dijangkau oleh aparat untuk ditindak lebih lanjut. Turut hadir dalam rapat terbatas pertemuan itu diantaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustian Vandana.
Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tahun 2026 pemerintah membuka akses pengajuan revitalisasi sekolah secara online melalui aplikasi revitalisasi Kemendikdasmen. Langkah ini menjadi upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat dan juga mempermudah perbaikan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia. Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah Gogo Suharwoto menyampaikan bahwa mulai 2026 sekolah dapat mengajukan revitalisasi secara online melalui aplikasi pemerintah. Langkah ini merupakan upaya pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan. Aplikasi revitalisasi menjadi pusat perencanaan dan monitoring sehingga memudahkan sekolah dan pemerintah daerah untuk mengirim usulan secara digital. Aplikasi revitalisasi dapat diakses di revit.kemendikdasmen.go.id. Aplikasi tersebut dilengkapi fitur rekomendasi otomatis berbasis dapodik, pengecekan dokumen real-time, pemeringkatan sasaran, dan juga verifikasi berlapis. Bentuk revitalisasi juga mencakup pembangunan ruang baru, rehabilitasi ruang rusak, serta penataan lingkungan sekolah termasuk akses masuk, pagar ruang tunggu, hingga sumber air bersih. Proses pengusulan ini pintu masuknya melalui aplikasi revitalisasi. Nah, ini di bawah ada alamatnya revit.kemendikdasmen.go.id. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pengusulan hanya melalui aplikasi ini. Nah, kenapa begitu? Karena harapannya supaya lebih transparan dan akuntabel. Sekitar 195.000 sekolah yang memiliki kelas-kelas yang atau ruang-ruang yang rusak sedang dan berat. 195.000 ini tentu tidak bisa kita selesaikan dalam 1-2 tahun ke depan. Tetapi paling tidak kita harus bisa menyelesaikan satuan pendidikan yang menjadi prioritas, ya, sehingga anak-anak kita bisa menjalankan pendidikannya ya, dengan aman, nyaman, dan gembira di satuan pendidikan yang sudah memadai. Program ini berlaku bagi sekolah negeri dan swasta dengan fokus pada pemerataan dan prioritas wilayah 3T. Gogot menambahkan bahwa program revitalisasi satuan pendidikan akan terus diperkuat karena masih banyak ruang kelas rusak di Indonesia. Program 2026 didukung Impres dan juga kerjasama lintas lembaga. Tentunya pemerintah daerah diminta mengusulkan sekolah yang paling membutuhkan dan melakukan verifikasi lapangan, sementara sekolah wajib melengkapi dokumen lahan siap bangun, foto kerusakan bergeotagging, serta formulir tingkat kerusakan sesuai dengan standar PUPR. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 26.998 prajurit TNI diterjunkan dalam latihan terintegrasi TNI tahun 2025 di Morowali, Sulawesi Tengah. Latihan skala besar ini dikawal langsung oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Berlokasi di kawasan Bandara PT IMIP Morowali, latihan terintegrasi ini melibatkan seluruh matra TNI, darat, laut, dan juga udara dengan total 26.998 personil. Latihan ini menunjukkan kemampuan interoperabilitas TNI dalam menghadapi berbagai ancaman termasuk potensi gangguan terhadap pengolahan sumber daya alam nasional. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menegaskan bahwa latihan ini menjadi bukti kesiapan negara dalam menegakkan aturan serta menertibkan kegiatan ilegal khususnya di sektor pertambangan. Selain itu, Menhan Syafri juga turut menegaskan bahwa setiap temuan pelanggaran akan dilanjutkan ke proses penegakan hukum sebagai bentuk kehadiran negara di lapangan. Bagaimana kita sebagai negara yang berdaulat memiliki kemampuan untuk menegakkan peraturan dan melakukan penertiban dalam rangka pengamanan sumber daya alam yang merupakan bagian dari kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Jakarta, Jana Bila, Simpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, namun Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin juga mengungkapkan pembangunan kekuatan pertahanan nasional menjadi kebutuhan mutlak untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dirinya menyebut penguatan TNI khususnya penambahan batalion diperlukan untuk meningkatkan rasa aman masyarakat dan juga mendukung tugas pemerintahan daerah tingkat kabupaten hingga provinsi.
Menteri Pertahanan Safri Samsudin mengungkapkan rencana TNI membangun 150 batalion infanteri teritorial pembangunan yang dilakukan setiap tahunnya. Safri juga menyebut pembentukan batalion bukan hanya ambisi teritorial belaka, melainkan pembentukan batalion pembangunan teritorial dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Menurutnya pertahanan negara ialah mutlak untuk menjaga kedaulatan NKRI dan juga stabilitas nasional. Untuk itu diperlukan pembangunan kekuatan yang maksimal, baik itu pembangunan kekuatan TNI Angkatan Darat dalam bentuk penambahan batalion dalam rangka memberikan suatu keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat, khususnya dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintah daerah yang ada di tingkat kabupaten dan provinsi, di mana kita ketahui ada 514 kabupaten yang tersebar di wilayah nasional, dan juga terdapat industri strategis yang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kedaulatan negara. Ini juga memerlukan perhatian dari kita, sehingga kita memang dituntut untuk memperkuat Tentara Nasional Indonesia, baik itu kekuatan darat maupun laut serta udara. Dari tahun 2025 kita sudah memulai pembangunan kekuatan ini, di mana saat ini di tahun 2025 kita sudah memiliki 150 batalion Tentara Nasional Indonesia yang kita sebut Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, dan ini akan terus kita tingkatkan setiap tahunnya pada jumlah 150 batalion per tahun. Ini tentunya tidak dimasukkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara. Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina ini juga bagian yang tidak terpisahkan daripada gelar kekuatan kita. Dari Jakarta, Fahrizal Amar Amin, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, Israel melancarkan serangan udara ke ibu kota Lebanon untuk pertama kalinya sejak Juni. Israel menyasar wilayah Beirut Selatan dan mengklaim telah menewaskan kepala staf Hezbollah, Haitham Tabatabai. Serangan terbaru Israel di ibu kota Lebanon ini menghantam kawasan Haret Harei, sebuah wilayah padat di Beirut Selatan yang telah lama menjadi basis politik dan operasi Hezbollah. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan setidaknya 5 orang tewas dan 25 orang luka. Hezbollah juga telah menginformasikan kematian Haitham Tabatabai, figur kunci yang selama ini mengelola struktur militer kelompok tersebut. Tabatabai dipandang sebagai penerus Ibrahim Aqil yang juga tewas dalam serangan Israel pada September 2024 yang memusnahkan sejumlah pimpinan tertinggi Hezbollah, termasuk pemimpin legendaris Hasan Nasrallah. Sebelumnya Tabatabai menjabat kepala unit elit Radwan dan juga ada dalam daftar teroris Amerika Serikat sejak 2016. Dalam pernyataan resmi, Menteri Pertahanan Israel Katz menegaskan bahwa serangan tersebut adalah langkah pencegahan untuk menjaga keamanan warga di wilayah utara. Katz mengatakan Israel akan terus bertindak tegas mencegah Hezbollah untuk membangun kembali kapasitas militernya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga menuduh Tabatabai memimpin upaya persenjataan ulang Hezbollah setelah konflik setahun terakhir. Dalam beberapa pekan terakhir, serangan udara Israel di selatan Lebanon meningkat, sementara Israel dan Amerika Serikat mendesak pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata Hezbollah. Lebanon menyangkal tuduhan bahwa Hezbollah sedang merupakan kembali persenjataan dan menyatakan bahwa militer mereka telah dikerahkan di selatan namun membutuhkan sumber daya tambahan untuk mengawasi sektor tersebut secara efektif. Hezbollah sendiri juga belum menyerang Israel sejak gencatan senjata dimulai setahun lalu, meski pada Desember mereka melepaskan 2 roket yang jatuh di tanah kosong dekat pangkalan Israel dan disebut sebagai peringatan. Namun serangan terbaru ini membuka lembaran baru potensi gejolak setelah figur kunci mereka dihabisi. Wakil Ketua Dewan Politik Hezbollah Muhammad Komati mengatakan bahwa Hezbollah sedang mengkaji bentuk respon yang tepat dan menyebut serangan terhadap Beirut Selatan sebagai pembuka pintu eskalasi di seluruh Lebanon. Pernyataan ini meningkatkan kekhawatiran bahwa konflik bisa meluas melebihi selatan Lebanon. Presiden Lebanon Joseph Aoun dalam pernyataan terpisah mengutuk serangan Israel dan menuduh Tel Aviv gagal mematuhi kewajiban gencatan senjata yang mendesak komunitas internasional untuk bertindak dengan kekuatan dan keseriusan untuk menghentikan agresi terhadap Lebanon dan rakyatnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kembali dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengungkapkan pasukan perdamaian yang akan dikirim ke Gaza Palestina akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Di bawah kepemimpinan jenderal tersebut nantinya akan dibentuk 3 brigade komposit, yakni Batalion Kesehatan, Zeni Konstruksi, dan juga Batalion Bantuan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengungkapkan bahwa pasukan pemeliharaan perdamaian yang akan dikirim ke Gaza Palestina masih dalam tahap seleksi. Panglima TNI mengatakan pasukan perdamaian tersebut dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yang nantinya membawahi 3 brigade komposit. 3 brigade komposit ini terdiri dari 1 batalion kesehatan, 1 batalion Zeni Konstruksi, dan juga batalion bantuan serta bantuan mekanis. Selain itu, pasukan perdamaian udara TNI menyampaikan helikopter pesawat C-130 Hercules serta 2 kapal rumah sakit dari Angkatan Laut. Baik, untuk kontingen pasukan pembela perdamaian sudah tahap seleksi, kemudian rencana nanti dipimpin oleh Jenderal Bintang 3, kemudian di bawahnya ada 3 brigade komposit. Nanti di bawah brigade komposit itu terdiri dari 1 batalion kesehatan, 1 batalion seni konstruksi, kemudian batalion bantuan, dan ada lagi bantuan mekanis. Kemudian juga ada unsur udara, kita menyiapkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan kita siapkan 2 kapal rumah sakit dari Angkatan Laut, lengkap dengan helikopter yang ada di pesawat tersebut. Terima kasih. Di Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ratu Belanda Maxima telah tiba di Jakarta untuk menghadiri sejumlah agenda terkait ekonomi. Ratu Maxima juga akan diterima Presiden Prabowo Subianto pada pekan ini. Ratu Belanda Maxima telah tiba di Jakarta untuk menghadiri sejumlah agenda terkait ekonomi. Ratu Maxima juga akan diterima oleh Presiden Prabowo Subianto pada pekan ini. Ratu Maxima dengan penerbangan komersil KLM 809 tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang pada Senin malam. Setibanya di gedung VIP Bandara Soekarno-Hatta, Ratu Maxima disambut oleh Kepala Eksekutif Kepala PEPK OJK, Friederike Widiasari Dewi, dan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mark Calister. Selain itu, Ratu Maxima turut disambut oleh pasukan jajar kehormatan yang menandai dimulainya secara resmi kunjungan kerja di Indonesia yang berlangsung 24 hingga 27 November 2025. Selama di Indonesia, dia akan berdiskusi dengan berbagai pihak, mulai pengguna jasa keuangan, perwakilan pemerintah, lembaga keuangan, hingga pelaku usaha di sektor vintage lainnya. Tidak hanya di Jakarta, Ratu Maxima akan berkunjung ke beberapa tempat di Solo pada Selasa ini. Dia akan berkunjung ke pabrik garmen, pusat pembuatan batik tradisional, serta bertemu dengan anak-anak muda. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menyelenggarakan Festival Film Anti Korupsi 2025 yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat melalui media film yang edukatif, kreatif, dan inspiratif. Festival Film Anti Korupsi tersebut sekaligus menjadi rangkaian acara dalam penyambut Hari Anti Korupsi 2025 pada 9 Desember mendatang. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengungkapkan tujuan diselenggarakannya Festival Film Anti Korupsi yakni untuk menanamkan nilai integritas sejak dini, salah satunya melalui karya seni berupa film karya Sirias Anak Bangsa. Melalui festival film tersebut, Ibnu berharap pendidikan anti korupsi dapat dibangun melalui kolaborasi bersama masyarakat dari berbagai bidang, sehingga KPK bisa melaksanakan tugasnya secara simultan. Lebih lanjut, penayangan film-film pendek bertema dengan anti korupsi ini akan ditayangkan mulai 24 hingga 27 November 2025 di lantai 1 dan juga lantai 4 gedung KPK C1 Kuningan, Jakarta. Hari ini adalah untuk pendidikan anti korupsi bersama peran serta masyarakat melalui seni, yaitu adanya festival film. Di festival film ini diadakan ada juga alur cerita tentang film tersebut, kemudian kita buat kolaborasi dengan kemudian maksud dari diadakan festival film tersebut adalah yaitu untuk ada suatu pendidikan anti korupsi di dalamnya, di mana kita mengajak semua orang, mulai dari anak-anak, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sampai orang tua supaya bersifat anti korupsi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutiangkiani, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Wakil Menteri Hukum Edi Hiarij menanggapi perihal kekhawatiran masyarakat terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang akan berlaku pada 2026 mendatang. Edi menegaskan KUHP yang baru justru mencegah tidak adanya kriminalisasi dan kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Wakil Menteri Hukum Edi Hiarij memastikan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru yang akan berlaku pada 2026 mendatang tidak menjadi alat kriminalisasi oleh aparat penegakan hukum. Hal ini menanggapi perihal kekhawatiran masyarakat terkait adanya alat kriminalisasi dalam KUHP yang baru. Edi juga menyebut dalam KUHP baru pembentukan undang-undang selalu menyertai penjelasan ketika membicarakan ihwal hukum material. Dirinya juga mengatakan terdapat 3 pelaksanaan KUHP baru dalam bentuk pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Keberlakuan Hukum yang hidup dalam masyarakat, sedangkan kedua Peraturan Pemerintah tentang pemidanaan, dan ketiga tentang komutasi pidana. Kalau saya mendengar yang dikhawatirkan oleh teman-teman koalisi masyarakat sipil, ada kekhawatiran terkait peraturan pelaksanaan KUHP itu sendiri. Sudah selesai. Jadi ada 3 peraturan pelaksanaan KUHP yang dalam bentuk peraturan pemerintah. Yang pertama adalah peraturan pemerintah tentang pedoman keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua adalah peraturan pemerintah tentang pemidanaan termasuk tindakan, dan yang ketiga adalah peraturan pemerintah tentang komutasi pidana. Itu semua sudah selesai dilakukan. Kalau saya melihat yang dikhawatirkan oleh teman-teman koalisi masyarakat sipil, jangan sampai KUHP ini berlaku tetapi belum ada peraturan pelaksanaan. Tapi saya katakan peraturan pelaksanaan itu sudah selesai. Kalau soal ketakutan bahwa nanti akan jadi alat kriminalisasi? Saya kira begini, kalau kita lihat di dalam KUHP itu kan yang berbicara mengenai hukum material itu kan disertai dengan penjelasan. Bahkan kami memuat anotasi dalam KUHP nasional itu sehingga memberikan guidance kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum, bahwa ini adalah maksud dari pembentuk undang-undang mengatur hal-hal seperti ini. Jadi sama sekali untuk mencegah jangan sampai ada terjadi kriminalisasi dan kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Dari Jakarta, Farizal Almaramin, Simpo TV melaporkan. Wapres soroti Artificial Intelligence di KTT G20. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya mengenai pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Poncosari, Bantul terus dikebut dan kini mencapai 55%. Fasilitas baru ini diharapkan membuka peluang ekonomi lebih luas bagi nelayan dan juga masyarakat pesisir. Sebagai upaya memperkuat ekonomi pesisir, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Poncosari, Serandakan, Bantul kini mencapai 55%. Fasilitas seperti shelter pendaratan ikan, tambatan perahu, docking kapal, bengkel mesin, cold storage portable, dan pabrik es tengah dibangun untuk mendukung aktivitas nelayan. Ketua Kelompok Tani dan Nelayan, Fajar Arum Punijo menyambut gembira program inisiatif Presiden Prabowo Subianto ini. Sebelumnya, nelayan hanya bisa menjual sebagian hasil tangkapan kepada tengkulak, sementara ikan bernilai rendah sulit terserap pasar. KNNP diharapkan membuka akses pasar lebih luas dan memberikan kepastian bagi mereka. Senang lah produk-produk kami dari Pantai Kuaru nanti, dari hasil tangkapan nelayan bisa tercover atau terserap di KNNP Merah Putih ini. Nah, mudah-mudahan dengan adanya KNNP Merah Putih di sini nanti bisa memperlancar atau mempermudah daripada penjualan produk kami. Fasilitas yang paling ditunggu, yang paling ditunggu itu adanya cold storage untuk pembekuan ikan itu yang paling sangat sekali itu. Nah, karena ikan yang kami tangkap kan kalau ada cold storage-nya segar, terlalu segar semua itu. Jadi untuk nelayan ini sudah mulai
istilahnya seneng karena ada bantuan, terutama bantuan kapal, mesin, itu sudah sangat antusias dan sangat semangat sekali untuk bekerja di masa depan. Untuk Pak Presiden, Pak Prabowo, kami sangat berterima kasih dengan adanya bangunan daripada Kampung Nelayan Merah Putih ini. Ya harapannya pada Menteri dan Pak Prabowo ya, supaya sehat selalu. Tahun ini, pemerintah menargetkan 65 Kampung Nelayan Merah Putih beroperasi dengan KNMP Bantul termasuk proyek tercepat nasional. Selain fasilitas fisik, program ini juga menekankan peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan agar manfaatnya lebih menyeluruh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyoroti ketahanan sumber daya hingga bencana alam. Hal ini Wapres sampaikan dalam pidato keduanya di ajang internasional KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan pada 22 November 2025. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kembali memberikan pidato dalam ajang internasional konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan pada Sabtu 22 November 2025. Dalam pidatonya, Gibran menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto fokus pada sektor ketahanan pangan dan makan bergizi gratis bagi 80 juta pelajar dan ibu hamil sebagai investasi strategis. Menurutnya, Indonesia memandang ketahanan pangan bukan sekedar agenda ekonomi, melainkan kebutuhan mendasar bagi rakyat. For Indonesia, food security is not just an economic agenda, but a fundamental necessity for our people. For that reason, the President of Indonesia is focusing on the food security and free nutritious meals for 80 million students and pregnant women as strategic investment. That promotes the use of local products, empowering farmers and livestock breeders, while expanding economic activity in many areas. Dalam pidato keduanya, itu pun Wapres Gibran menyoroti soal bencana akibat tindakan manusia dengan contoh konflik kemanusiaan di wilayah Gaza hingga Ukraina. Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa dunia tidak boleh membiarkan dan menormalisasikan penderitaan manusia yang sebenarnya bisa dicegah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, namun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menyoroti Artificial Intelligence atau AI. Hal itu disampaikan Wapres dalam sesi ketiga di ajang internasional KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan pada 23 November 2025. AI will define economic strength for decades to come. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kembali memberikan pidato dalam ajang internasional konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan pada Minggu 23 November 2025. Dalam sesi ketiga KTT G20 tersebut, Wapres juga menyoroti Artificial Intelligence ataupun AI. Wapres mengungkapkan bahwa AI akan menentukan kekuatan ekonomi selama beberapa dekade mendatang. Ia pun menyoroti ketimpangan pemanfaatan AI yang terkonsentrasi di sejumlah perusahaan dari beberapa negara maju. Oleh karenanya, ia juga menekankan semua pihak harus memberikan yang terbaik dan jangan sampai ada kesenjangan digital. This time we must do better. This revolution must be fair and it must be good for the people. The G20 must ensure that AI becomes a force for inclusion. This means ethical governance and, more importantly, equal access. So innovators everywhere can access data sets, training system, and global platform. Indonesia believes inclusive transitions are possible. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa sejumlah negara tertarik menjalin kerjasama strategis dengan Indonesia di berbagai sektor. Beberapa negara akan merencanakan kunjungan resmi ke Indonesia dalam menindaklanjuti peluang kerjasama tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di sela rangkaian KTT G20 Afrika Selatan di Johannesburg pada 22 November waktu setempat menyampaikan bahwa sejumlah negara menunjukkan minat menjalin kemitraan strategis dengan Indonesia di berbagai sektor, yakni Angola dan juga Ethiopia yang ingin memperkuat kerjasama di bidang pertanian dan dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada 2026 untuk menindaklanjuti ketertarikan tersebut. Selain Afrika, Finlandia juga tertarik menanamkan investasi di Indonesia, khususnya pada industri data center yang mendukung transformasi
digital. Bidang lain, Indonesia menandatangani MOU antara PT Dahana dan juga Rainier Metal untuk pembangunan fasilitas bahan peledak. Investasi di sektor energi hulu migas senilai 2,6 miliar dolar Amerika Serikat juga tengah dibahas antara Pertamina dengan mitra. Terkait dengan pertemuan bilateral tadi baik dari Angola maupun Ethiopia itu menyatakan keinginan untuk berkunjung ke Indonesia. Dan tadi disampaikan mungkin pada kesempatan pertama di tahun depan mereka ingin berkunjung ke Indonesia. Dan tadi karena sudah ada minat mereka untuk sektor tertentu termasuk pertanian, nanti menteri terkait kami akan sampaikan kepada Bapak Presiden untuk bisa berkunjung lebih dulu agar bisa memperdalam keinginan kerjasama berbagai negara. Salah satunya kalau di Ethiopia beberapa investor Indonesia sudah masuk di sana, 5-6 perusahaan, dan tentunya mereka juga membutuhkan support dari Indonesia, terutama untuk di sektor agriculture dan juga sektor-sektor yang mereka sangat butuhkan, yaitu derivatif daripada kelapa sawit. KTT G20 kali ini berfokus pada 3 sesi utama, yakni ekonomi berkelanjutan dan keuangan global, pembangunan dunia yang tangguh termasuk perubahan iklim, transisi energi berkeadilan, dan sistem pangan, serta isu pekerjaan layak, tata kelola kecerdasan buatan, dan pengolahan mineral kritis yang menjadi perhatian Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Kebudayaan sukses menggelar kegiatan Jambore Pemuda Adat 2025 yang diikuti 500 peserta dari desa yang ada di Bali. Dalam kegiatan itu, Kementerian Kebudayaan kembali menegaskan pentingnya peran pemuda adat dalam menjaga nilai dan juga identitas budaya di tengah gempuran teknologi dan modernisasi digital. Pesan tersebut disampaikan melalui kegiatan Jambore Pemuda Adat 2025 yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan juga Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan Tradisi. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari dari 21 hingga 24 November diikuti oleh 500 peserta dari 22 desa adat yang terdiri dari pemuda adat, pemangku adat, majelis desa adat, komunitas budaya, lembaga adat, serta unsur pemerintah daerah. Para peserta begitu antusias mengikuti berbagai rangkaian kegiatan, diantaranya diskusi budaya, workshop produk kreatif, pertunjukan seni, serta pameran karya sebagai ruang inovasi dan juga kolaborasi pemuda adat. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa melalui virtual dan juga ditutup oleh Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan. Dalam sambutannya, Restu Gunawan menegaskan pemuda adat pemegang peran strategis dalam melanjutkan nafas kebudayaan bangsa, sekaligus menjadi benteng di tengah disrupsi teknologi informasi. Ini adalah upaya kita bersama dengan para pemuda adat, 500 pemuda desa adat untuk kita gerakkan bersama-sama dalam upaya pelindungan, pelestarian kebudayaan. Karena di tangan para pemuda inilah kebudayaan kita akan terus terlindungi, akan terus lestari, dan akhirnya bisa menjadi sumber energi, sumber penggerak untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi mudah-mudahan di derasnya arus globalisasi ini, Jambore ini bisa menjadi penggerak kita bersama, karena materinya kan banyak sekali. Mulai dari urusan yang media sosial, bagaimana membuat media sosial, kemudian materi-materi berkaitan dengan kebudayaan di Bali yang sangat luar biasa kaya. Ini saya kira penting bagi kita semua gitu ya, untuk anak-anak di seluruh Indonesia, tidak hanya di Bali gitu. Mudah-mudahan dari sini kita memulai sebuah gerakan bersama untuk melakukan pelestarian dan pemajuan kebudayaan secara bersama-sama. Bonus demografi menjadi peluang sekaligus tantangan menuju Indonesia Emas 2045, sehingga diperlukan pemuda yang kreatif, inovatif, produktif, namun tetap berpijak pada kearifan lokal. Antusiasme dan juga sambutan baik datang dari para peserta. Mereka menilai kegiatan ini memberikan manfaat besar, terutama dalam memahami budaya dan cara menghadapi perkembangan teknologi modern. Sangat baik, karena saya juga mendapatkan banyak wawasan dan baru tentang cara melestarikan adat di sekitar desa. Untuk modernisasi, untuk supaya tidak tergerusnya itu budaya-budaya kita harus tetap dijalankan, tapi juga diiringi dengan teknologi yang dari era modernisasi ini.
Sebelumnya, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa melalui sambutan virtual ini menyampaikan bahwa penguatan nilai budaya menjadi kunci dalam membentuk generasi pemuda adat yang tangguh. Diharapkan setelah kegiatan berlangsung, para peserta mendapatkan wawasan baru tentang penguatan kapasitas dan juga pertukaran pengetahuan budaya, dan juga sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian nilai adat antar generasi. Dari Bali, jurnalis Simpo TV melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul resmi mengukuhkan pengurus nasional Karang Taruna Masa Bakti 2025-2030 di Sutra Hall, Mall Alam Sutra, Kota Tangerang, Provinsi Banten pada Sabtu 22 November 2025. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum PNKT Budi Satrio Jiwandono, Karang Taruna mempunyai arah baru dalam memperkuat jaringan dari tingkat pusat hingga desa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul resmi mengukuhkan pengurus nasional Karang Taruna Masa Bakti 2025 hingga 2030 di Sutra Hall, Mall Alam Sutra, Kota Tangerang, Provinsi Banten pada Sabtu 22 November 2025. Gus Ipul mengatakan Karang Taruna mempunyai peran dalam kerangka ketahanan desa di bidang kepemudaan untuk melakukan peran-peran sosial dan ekonomi. Saya terus terang bersyukur karena hari ini Karang Taruna memulai babak baru dan kita semua optimis. Insya Allah Karang Taruna ke depan di bawah Mas Budi akan jauh maju ke depan dan membangkitkan semangat anak-anak muda di setiap desa di Indonesia. Saya meyakini bahwa ini adalah hari yang bersejarah dan momentum kebangkitan baru Gerakan Sosial Kepemudaan Indonesia, di mana Karang Taruna adalah organisasi masa depan yang berdaya dan memberdayakan untuk Indonesia sejahtera. Lebih lanjut, Gus Ipul menambahkan kader-kader Karang Taruna sudah tersebar dan berbasis di desa, tentu menjadi modal sosial dalam memperkuat program-program yang membantu meningkatkan kemandirian masyarakat. Sementara itu, Ketua Umum PNKT Budi Satrio Jiwandono mengajak seluruh pengurus nasional Karang Taruna yang baru saja dilantik untuk menjadi mitra pemerintah pada penyelenggaraan program kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Saya sudah cukup lama berorganisasi, organisasi politik, kepemudaan, olahraga. Ini pertama kali saya cukup dakdikduk, bukan cuman karena tamu undangan VIP yang hadir yang begitu luar biasa, tetapi yang bisa saya lihat, bisa saya rasakan secara langsung adalah semangat rekan-rekan Karang Taruna se-Indonesia yang hadir pada kesempatan ini. Budi juga berkomitmen untuk Karang Taruna membangun kesadaran pada pemberdayaan sosial bagi masyarakat, khususnya yang ada di desa-desa seluruh Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian berharap Karang Taruna mampu menjadi driving force atau penggerak perubahan bagi kalangan pemuda di desa. Menilai keberadaan Karang Taruna penting untuk mengoptimalkan peran lembaga kemasyarakatan desa. Mendagri Tito Karnavian menghadiri acara pengukuhan sekaligus Rakernas Pengurus Nasional Karang Taruna Masa Bakti 2025-2030 yang digelar di Panunggangan, Timur Kota Tangerang pada Sabtu 22 November 2025. Menurut Mendagri, selama ini motor penggerak perubahan di desa didominasi oleh tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan pos pelayanan terpadu. Karena itu, ia menilai keterlibatan aktif pemuda terutama melalui Karang Taruna semakin dibutuhkan. Dalam konteks itu, Mendagri juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki modal besar berupa generasi muda, terlebih dengan bonus demografi yang menunjukkan tingginya jumlah penduduk usia produktif. Yang pertama adalah sebagai organisasi kemasyarakatan, Ormas, yang itu di bawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri, terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, Karang Taruna. Jadi kami memang punya kewajiban untuk membina keormasan. Kemudian yang kedua adalah dalam Undang-Undang Desa tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024. Karang Taruna merupakan salah satu LKD namanya, Lembaga Ketahanan Desa. Nah, Lembaga Ketahanan Desa itu diantaranya ada RW, RT, ada posyandu yang kemarin kami dengan Gus Ipul bicara banyak untuk memanfaatkan posyandu menjadi pos layanan kesehatan, sosial. Karena selama ini dimanfaatkan hanya
oleh jejaring kesehatan. Sehingga identik posyandu nimbang bayi, ibu hamil. Padahal enggak juga. Pos pelayanan terpadu untuk 6 bidang. Potensi tersebut perlu dimanfaatkan dengan optimal untuk memajukan desa melalui Karang Taruna. Apalagi tren di sejumlah negara menunjukkan peningkatan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Mendagri berharap upaya yang terus didorong Presiden Prabowo Subianto dapat didukung oleh Karang Taruna, dan ia juga menyambut baik apabila para pengurus Karang Taruna Nasional berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyukseskan upaya tersebut. Di sisi lain, Mendagri juga menyarankan agar Karang Taruna memperkuat tata kelola organisasinya, khususnya melalui penguatan aspek historis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dan antara Indonesia melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Gizi Nasional untuk skema pembiayaan SPPG. Melalui akses kredit dari 5 bank himbara dengan syarat yang beragam, diharapkan pembangunan SPPG dapat dipercepat. Dalam rangka mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto, CEO Danantara Rosan Roslani melakukan penandatanganan nota kesepahaman skema pembiayaan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program makan bergizi gratis bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Menurut PT Danantara Aset Manajemen Persero, proses kredit akan dilakukan dengan syarat yang seragam di 5 bank himbara, sehingga proses pembangunan SPPG dapat dipercepat, dijalankan secara profesional, dan juga menghasilkan gizi yang konsisten bagi masyarakat. Berlangsung pada Kamis 20 November 2025, kerjasama ini menandai sinergi strategis antara pemerintah, perbankan, dan lembaga pengelola investasi negara dalam memastikan program makan bergizi gratis untuk memiliki infrastruktur mendukung yang kuat. Skema pembiayaan yang disepakati bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga tentang membangun fondasi tata kelola yang konsisten, transparan, dan juga akuntabel yang dilakukan oleh tim yang profesional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebagai upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menantang anak-anak muda Semarang untuk menciptakan permainan berbasis papan atau board game khas Semarangan. Wali Kota menambahkan bahwa board game memiliki potensi besar menjadi salah satu cara menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan penghasilan aktif secara mandiri. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan bahwa Kota Semarang yang kaya akan kultur dan juga tradisi memberikan kesempatan bagi kreator muda untuk unjuk gigi. Tidak hanya tradisi dan juga kultur yang menarik untuk dijadikan bahan permainan, di hadapan ratusan pelajar SMA dan mahasiswa, Wali Kota Semarang menunturkan sederet manfaat bermain board game, salah satunya meningkatkan keterampilan kognitif seperti strategi, pemecahan masalah, dan insting yang juga berguna saat menjalankan kehidupan yang sebenarnya. Wali Kota menambahkan bahwa board game memiliki potensi besar menjadi salah satu cara untuk menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan penghasilan aktif secara mandiri. MPI kali ini menginisiasi anak-anak muda sekarang, terutama yang memang lagi gandrung sama gadget, untuk bisa bertemu secara fisik memainkan board game. Nah, zaman seperti ini dengan kesadaran penuh, maka kita harus mulai berupaya untuk mencari titik-titik rehat sejenak, tinggalkan handphone, duduk bersama, main game. Agustina juga mengatakan pemerintah kota atau Pemkab Semarang terus berkomitmen untuk memperkuat subsektor game di Kota Semarang. Dirinya mendukung kecintaan generasi muda terhadap board game. Harapannya melalui workshop ini makin banyak karya kreatif yang lahir menjadi pilihan positif bagi generasi muda serta keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Peradi Suara Advokat Indonesia mengapresiasi Komisi 3 DPR yang berhasil menuntaskan pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi undang-undang. Salah satunya yakni terkait penggunaan CCTV dalam pemeriksaan dan penguatan perlindungan hukum bagi advokat. Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia atau Peradi SAI menyambut baik sejumlah ketentuan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya terkait penggunaan CCTV. Pasalnya, rekaman CCTV dapat menjadi alat pembelaan dengan mencegah praktik pemeriksaan yang tidak transparan. Ketua Umum Peradi SAI Hari Ponto mengatakan, KUHP baru juga turut mempertegas pelindungan bagi advokat ketika menjalankan tugas dengan itikat baik dan menempatkan advokat sebagai penegak hukum. Jadi Peradi Suara Advokat Indonesia hari ini kami datang ya untuk menyatakan apresiasi kami kepada DPR RI khususnya Komisi 3 bahwa apa yang sudah dihasilkan dengan RUU KUHP ini merupakan suatu langkah maju, langkah yang luar biasa gitu ya. Karena
sebenarnya kalau dalam status ini, dalam acara pidana, advokat itu ada di setiap tempat, ya, mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai dengan pengadilan, bahkan pelaksanaan putusan itu advokat selalu ada. Nah, KUHP sekarang ini sudah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi advokat dalam menjalankan tugasnya. Apa itu? Jadi sudah tegas dinyatakan bahwa advokat juga penegak hukum yang dalam menjalankan tugas profesinya itu dilindungi oleh hukum dan undang-undang. Ya. Nah, kedua juga diberikan imunitas bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana ketika menjalankan tugasnya. Ya, kalau tentu ada batasannya, itu dengan itikat baik yang diatur dengan kode etik profesi. Nah, ini langkah yang luar biasa. Apalagi ya masyarakat pencari keadilan itu betul-betul terlindungi bahwa sekarang mulai dari tingkat penyelidikan saja mereka berhak mendapatkan pendampingan dari advokat, ya. Dan advokat juga tidak hanya duduk diam ketika mendampingi. Jadi kalau misalnya kliennya diintimidasi, terus diberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan gitu, maka advokat berhak menyatakan keberatan, dan keberatannya itu harus dicatat di dalam berita acara pemeriksaan. Nah, maka ini tentu langkah-langkah yang luar biasa. Apalagi bahwa sekarang dimungkinkan ya penggunaan kamera pengawas atau yang kita kenal dengan CCTV. Nah, CCTV ini biasanya hanya miliknya penyidik, ya. Nah, tapi sekarang dalam kerangka kepentingan pembelaan, advokat berhak mendapatkan rekaman dari CCTV tersebut. Nah, ini hanya sejumlah langkah maju yang ada di dalam KUHP tersebut. Oleh karena itu, kami betul-betul mengapresiasi bahwa ada kekurangan seperti yang tadi saya katakan. Ya, pasti masih ada kekurangan, ya. Tapi mari kita kawal supaya ini semua bisa berjalan dengan baik, ya. Langkah berani Komisi 3 ini jauh lebih penting daripada menunggu kesempurnaan gitu. Nah, kita bisa perbaikan di jalan segala macam itu silahkan gitu. Tapi bahwa ini ada kemajuan, ini kemajuan yang luar biasa. Dari Jakarta, Farizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kekasihnya digoda, pria bacok temannya di Kuningan. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Informasi kami lanjutkan. Seorang bocah berusia 10 tahun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menjadi korban salah sasaran dalam aksi penyerangan oleh kawanan geng motor. Korban yang terkena anak panah atau busur di bagian paha terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif. FH, bocah 10 tahun, kini harus menjalani operasi setelah anak busur menancap di paha kanannya. Ia dilarikan dari IGD RSUD Syekh Yusuf Goa dan dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk penanganan lebih lanjut. Peristiwa naas ini terjadi saat korban FH sedang berboncengan dengan kakaknya menuju tempat kursus di Jalan Bontomanai, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat melintas, belasan remaja tak dikenal yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba melontarkan 3 anak busur panah ke arah korban. Tidak hanya busur, para pelaku juga sempat melempari korban dengan balok kayu yang sudah ditancapi paku. Menurut keterangan ibu korban Agustina, awalnya terlihat para pelaku mengendarai 3 motor berboncengan. Namun setelah busur mengenai paha anaknya, belasan pelaku langsung kabur. Aksi penyerangan dan pembusuran yang meresahkan ini kerap terjadi di wilayah Kecamatan Barombong. Tadi jam 4 lewat sekitar, anak saya tahu mau menuju tempat les. Tiba-tiba datang segerombolan anak SMA. Saya tidak tahu anak SMA dari mana itu. Ada yang busur, ada yang melempar balok-balok. Terus kena nih anakku dari ininya, dari samping.
dari kalau saya tidak salah dari angkatan ke angkatan, kayaknya memang ada kayak dendam lama tuh, makanya selalu begitu anak-anak. Tapi biasanya itu kami di sekitar sekolah itu jaga-jaga setiap hari Jumat, karena kejadiannya itu selalu di hari Jumat. Aksi pembusuran di wilayah Kecamatan Barombong yang mana korbannya adalah seorang anak berusia 10 tahun. Kemudian pada saat itu saya langsung memerintahkan Bapak Kapolsek Barombong dengan tim gabungan dari Polres Goa untuk sesegera mungkin melakukan pengungkapan. Tadi kami sempat bertemu dengan kedua orang tuanya dan alhamdulillah kondisi dari anak tersebut sudah stabil. Sudah diobati, memang anak tersebut terkena busur panah di bagian pahanya. Saat ini pihak kepolisian tengah menyelidiki motif penyerangan dan memburu belasan pelaku. Kasus penyerangan dan pembusuran ini ditangani oleh Polsek Barombong bersama unit Reskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap seorang kurir narkoba yang mengalami kecelakaan mobil di Tol Trans Sumatera Lampung saat tengah melakukan pengiriman ke Jakarta. Pelaku ditangkap di wilayah Kabupaten Tangerang setelah melarikan diri menggunakan angkutan umum. Inilah kondisi mobil tersangka MR usai mengalami kecelakaan di Tol Trans Sumatera Lampung. Tak hanya mobil rusak tanpa pengemudi, petugas kepolisian yang tiba di lokasi kecelakaan menemukan 6 tas yang berada di pinggir ruas Tol Trans Sumatera Lampung. Setelah digeledah, polisi menemukan ratusan ribu butir ekstasi. Dari hasil olah TKP dan penyelidikan, ekstasi senilai 207 miliar rupiah ini sengaja dibuang pelaku di ruas jalan tol untuk menghilangkan jejak setelah pelaku terlibat kecelakaan. Usai membuang tas, pelaku kabur ke area pemukiman warga dan akhirnya melarikan diri ke wilayah Kecamatan Jembe, Kabupaten Tangerang dengan menggunakan angkutan umum. Pelarian pelaku terhenti setelah petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Lantaran melawan dan mencoba melarikan diri, pelaku pun terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas polisi. Dalam penangkapan ini, polisi turut menyita sejumlah barang bukti seperti telepon genggam yang berisikan bukti transaksi narkotika dan surat kendaraan mobil yang mengalami kecelakaan di Tol Trans Sumatera Lampung. Dari hasil pemeriksaan, tersangka diperintahkan oleh seorang DPO berinisial U untuk mengantarkan 207 ribu butir ekstasi senilai 207 miliar rupiah ini dari Palembang ke Jakarta. Tersangka juga diketahui seorang residivis kasus narkotika yang bebas pada tahun 2013 silam. Tim gabungan Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Satgas NIC berhasil menangkap seorang kurir narkotika berinisial MR, residivis kasus sabu yang membawa 207.529 butir ekstasi. Penangkapan dilakukan di Jalan Raya Ranca Buaya, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu 23 November 2025. Setelah tersangka kabur dari lokasi kecelakaan tunggal di Tol Trans Sumatera kilometer 136B arah Bakahuni. Kasus ini terungkap setelah petugas menemukan mobil Nissan X-Trail yang mengalami kecelakaan dan 6 tas berisi ekstasi di sekitar lokasi. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim yang dipimpin oleh Kombes Pol Handik Suzen, Kombes Pol Surkarnain Harahap, dan Kombes Pol Auludin Amin melakukan pengejaran hingga ke wilayah Pandeglang, Tangerang. MR mengaku dikendalikan oleh seorang DPO berinisial U. Ia diminta menjemput 6 tas ekstasi di Hotel Arya Duta Palembang, lalu membawa ke Jakarta melalui jalur darat dan penyeberangan Merak Bakahuni. Dalam perjalanan, tersangka mengalami microslip hingga terjadi kecelakaan. Dalam kondisi panik, ia membuang 6 tas ekstasi ke jurang sebelum melarikan diri melalui semak-semak dan kembali ke Tangerang dengan menggunakan angkutan umum. Setelah dilakukan pengembangan, MR mencoba kabur sehingga petugas memberikan tindakan tegas dan terukur. Nilai ekonomis narkotika tersebut diperkirakan mencapai 200,5 miliar rupiah dan berpotensi merusak lebih dari 207.000 jiwa bila beredar. Saat ini tersangka sudah dibawa ke Bareskrim Polri dan kini tengah diperiksa intensif oleh penyidik. Polisi kini tengah memburu bandar sekaligus pemilik narkotika yang kini melarikan diri. Dari Tangerang, Banten, Theo Fandi, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tak terima kekasihnya digoda, seorang pria menjebak dan membacok rekannya dan meninggalkannya di Jalan Raya Cidahu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Selasa 25 November 2025 dini hari. Pelaku berhasil diringkus Satreskrim Polres Kuningan beberapa jam kemudian.
Jajaran Sareskrim Polres Kuningan berhasil meringkus pelaku pembacokan yang terjadi di Jalan Raya Cidahu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Selasa dini hari 25 November 2025. Hanya berjarak beberapa jam pasca kejadian, pelaku berinisial MM 20 tahun diamankan saat mencoba bersembunyi di rumah rekannya. Dari tangan pelaku, barang bukti berupa sebuah senjata tajam jenis celurit yang digunakan saat beraksi turut diamankan petugas. Pelaku mengaku nekat menganiaya korban yang merupakan rekannya sendiri setelah mendapat laporan dari kekasihnya bahwa korban telah menggodanya. Amarahnya pun seketika memuncak dan langsung merencanakan untuk menjebak korban. Dengan berpura-pura motornya mogok di perjalanan, pelaku menghubungi korban dan meminta tolong untuk datang dan menemaninya memperbaiki motor. Ketika korban datang ke tempat yang dituju, pelaku langsung menganiaya korban dengan sebilah celurit yang dia bawa dari rumahnya. Setelah melancarkan aksinya, pelaku melarikan diri dan bersembunyi di rumah rekannya. Sedangkan korban ditinggalkan bersimbah darah di lokasi kejadian. Beruntung nyawa korban berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilaporkan dini hari tadi, di mana terduga pelaku ini memiliki pacar yang digoda oleh korban, sehingga terduga pelaku ini mencari korban dan membacok korban dari belakang. Tidak terima pacarnya diganggu karena modus asmara. Ini direncanakan di mana korban telah pergi, selanjutnya terduga pelaku ini mencari korban dengan WA bahwa terduga pelaku ini motornya mogok sama rekan-rekannya, sehingga korban datang. Setelah datang langsung dibacok. Korban ini menderita luka di bagian punggung belakang. Setelah terjadinya penganiayaan tersebut, pelaku langsung kabur. Setelah itu menerima dapat laporan dari korban, tim dari Satreskrim Polres Kuningan melakukan pencarian pengejaran sehingga kurang dari 2 jam pelaku diketemukan di rumah pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi peristiwa lainnya di mana seorang wanita tewas tersambar gerbong kereta rel listrik atau KRL di kawasan Kampung Sumur, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Senin 20 November 2025 malam. Korban tewas seketika dengan luka di bagian kepala dan tangan. Petugas Polsek Duren Sawit mendatangi lokasi seorang wanita yang tewas tersambar kereta rel listrik di kawasan Kampung Sumur, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Senin malam. Setiba di lokasi, petugas mendapati wanita yang diketahui bernama Febri Santiana, berusia 35 tahun, warga Cakung, Jakarta Timur, sudah terbujur kaku di pinggir rel dengan luka di bagian kepala dan tangan. Petugas kepolisian juga memintai keterangan beberapa orang saksi untuk kepentingan penyelidikan. Belum diketahui secara pasti kronologis kejadian ini lantaran lokasi kejadian dalam keadaan sepi. Namun dari informasi yang diperoleh, korban yang sedang berjalan di pinggir rel diduga tersambar gerbong KRL yang datang dari arah Jatinegara menuju Bekasi. Petugas kepolisian yang memeriksa jenazah menduga korban adalah orang dengan masalah kejiwaan atau OMDK karena ditemukan selembar surat penyelesaian warga binaan dari sebuah panti sosial. Ada tertabrak kereta, Pak? Iya. Ini yang tertabrak laki apa perempuan? Perempuan, Pak. Umurnya kira-kira berapa ya? Umurnya sekitar 30 tahunan, Pak. Udah dikenal belum dia warga mana? Kita belum mengetahui dari warga mananya. Informasinya ketabrak kereta dari arah mana? Untuk informasi kita dapat dari arah Jatinegara ke arah Bekasi, Pak. Aparat kepolisian Polsek Duren Sawit masih menyelidiki penyebab pasti kejadian ini. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian dengan memecahkan kaca mobil terjadi di kawasan Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. Sejumlah dokumen penting dan uang tunai milik korban raib dibawa kabur pelaku. Aksi pencurian ini terekam kamera CCTV. Beginilah keadaan mobil usai kaca dipecahkan pelaku. Kaca bagian samping supir terlihat pecah berserakan. Aksi pencurian pecah kaca mobil terjadi sekitar pukul 23:43 waktu Indonesia Barat di depan sebuah toko di Jalan Margonda Raya, Kota Depok. Saat itu korban tengah makan di warung dan memarkirkan mobilnya di depan toko yang sudah tutup sejak pukul 22:00 waktu Indonesia Barat. Korban baru menyadari kejadian sekitar 15 menit kemudian. Dalam rekaman CCTV dan keterangan saksi, pelaku diduga berjumlah 2 orang.
Satu pelaku datang menggunakan motor dan menunggu di kejauhan untuk memantau kondisi lalu lintas. Beberapa menit kemudian pelaku lain berjalan kaki mendatangi mobil. Pelaku terlihat mengenakan sweater dan menutup kepala. Aksi pencurian ini berlangsung cepat, diperkirakan kurang dari 10 menit. Setelah memecahkan kaca, pelaku langsung melarikan diri bersama rekannya. Beruntung barang-barang berharga seperti laptop dan kamera tidak ikut dibawa. Namun sejumlah dokumen penting milik korban seperti paspor, KTP, SIM, ATM hingga uang tunai hilang dicuri pelaku. Kejadian sekitar 23.43, keadaan toko kita kan closing jam 10 malam, udah tutup gerbang. Kejadian korban yang kaca dibobol itu sekitar 23.43. Kaca dibobol di pintu dekat gerbang kita di sebelah kiri. Terus setelah kejadian 15 menit kemudian korban langsung datang selesai makan di warung makan sebelah. Alhamdulillahnya barangnya nggak, laptop, kamera nggak hilang, cuma berkas-berkas doang kayak paspor, ATM gitu. Dokumen, pokoknya dokumen. Korban pun telah meminta rekaman CCTV kepada pihak toko untuk menjadi alat bukti laporan kepada pihak kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, petugas gabungan TNI, Polri, dan BNN menggerebek narkotika di Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur pada Selasa 25 November 2025 siang. Dari hasil penggerebekan, petugas mengamankan sejumlah orang dan juga narkotika sebagai barang bukti. Berdasarkan informasi masyarakat dan program pemerintah dalam penanggulangan bahaya narkotika, petugas gabungan yang terdiri dari TNI Polri dan BNN pada Selasa 25 November 2025 siang menggerebek wilayah Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur. Beberapa bangunan yang disinyalir dijadikan penyalahgunaan narkoba digeledah petugas gabungan ini. Petugas menemukan sejumlah barang bukti narkotika dalam penggeledahan ini. Selain itu, beberapa orang pun turut diamankan. Dalam kegiatan ini, petugas juga mengerahkan anjing pelacak untuk mempermudah pencarian barang haram tersebut. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Rumah warga yang merupakan nasabah pinjaman Bank Plecit di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah menjadi sasaran teror. Rumah nasabah ini dibakar sang penagih hutang akibat korban belum mampu membayar hutangnya. Pelaku pembakaran juga kini diamankan di Mapolres Wonogiri usai korban melaporkan kejadian tersebut. Rumah seorang nasabah Bank Plecit di Desa Nungkulang, Kecamatan Girimarta, Kabupaten Wonogiri dibakar oleh seorang pria yang berprofesi sebagai penagih utang. Seperti dalam rekaman video yang memperlihatkan kondisi sebuah rumah yang hangus terbakar, hampir seluruh bangunan beserta isinya ludes tak tersisa akibat peristiwa ini. Peristiwa ini terjadi dalam belakangi masalah hutang piutang di mana pemilik rumah memiliki hutang kepada rentenir atau Bank Plecit. Karena inilah Yohanes Jenny, tersangka dalam kasus ini, nekat membakar rumah korban. Tersangka membakar meja dan juga kursi yang berada di teras rumah korban, kemudian api menyambar dinding hingga menimbulkan kerusakan pada bangunan rumah. Mendapat laporan dari warga, polisi bergerak cepat ke lokasi dan melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan satu orang pelaku, yakni Yohanes Jenny yang berprofesi sebagai penagih utang. Dari pemeriksaan, pelaku nekat membakar rumah karena korban selalu menghindar saat ditagih hingga akhirnya memicu amarah dan akhirnya membakar rumah korban. Membakar rumah itu apa? Ya cuma pada saat itu pas mau nagih itu barang hampir 3 minggu dia tidak membalas cek untuk membayar utang gitu. Padahal itu utangnya harusnya dia mencicil harian, Pak. Karena saya sudah meringankan utangnya biar 100 lah dicicil per hari. Meringankan dalam arti istilahnya kalau nggak bisa sesuai angsuran sebenarnya dicicil dengan setengah, ada 100 gitu. 360, Pak. Ya istilahnya seisinya dia, Pak, gitu. Tapi ini tidak diisi, itu yang membuat tersulut emosi, Pak. Sedangkan Kasat Reskrim Polres Wonogiri Ibtu Agung Sedewo mengatakan bahwa sebelumnya tersangka ini melakukan peneroran di rumah korban seperti melempari batu dan juga mengancam membakar rumah korban. Kita mendapatkan laporan polisi pada tanggal 20 November tahun 2025, tepatnya hari Kamis, sekira pukul 15.30. Kita mendapatkan laporan terjadinya pembakaran rumah oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor warna merah. Kemudian kita melakukan penyelidikan. Yang pertama yaitu kita melakukan olah TKP. Dari TKP memang betul
terjadi kebakaran dari mulai kursi merembet ke dinding rumah sehingga mengakibatkan beberapa barang terbakar. Kemudian kita melakukan pemeriksaan saksi, ada kurang lebih 5 saksi yang kita periksa dan kita melanjutkan ke profiling terhadap seseorang yang diduga melakukan aksi pembakaran tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 kita bisa mengamankan seseorang pelaku pembakaran inisial YJF. Kemudian kita bawa ke kantor Polres Wonogiri untuk dimintai keterangannya lebih lanjut. Demikian. Kini polisi masih mendalami kasus tersebut, termasuk memastikan besaran hutang korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 187 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 12 tahun penjara. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.